siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Omes, obrolan menyenangkan seputar Segalu. Perkenalkan, nama saya Chandra Sari Belvayu Latif dan saya Akila Epifil Aksipetalia. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu perwakilan Dukcapil, yaitu Bapak Kusnadi. Yeay! Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu dan selamat datang di podcast Omes. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa hadir di ruangan ini. Oke. Nah, Bapak tadi kan sudah melakukan sosialisasi tentang pengajuan KIA bersama anak-anak kelas 7. Ya. Supaya teman-teman yang di rumah pada tahu, KIA itu apa sih, Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Oh ya, perkenalan dulu ya. Saya Kusnadi dari Distrik Dapil Kota Semarang, dan hari ini mewakili Distrik Dapil Kota Semarang. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya kita masih bisa datang di acara di SMP 30 ya pagi hari ini. Saya juga senang untuk bisa sedikit memberi informasi berkaitan dengan KIA. Adik-adik, bagus sekali apa itu KIA. KIA adalah kartu identitas anak yang harus dimiliki oleh semua anak yang usianya belum genap 17 tahun. Itu wajib karena sebagai identitas. Nah, itu juga salah satu program dari Wali Kota Semarang bahwa anak-anak Kota Semarang harus memiliki KIA. Untuk itu, Dukcapil sebagai leading sektor kegiatan ini melakukan sosialisasi di beberapa sekolah SMP, termasuk di SMP 30. Ya. Kira-kira benefit yang akan didapatkan setelah membuat KIA itu apa? Bagi anak-anak yang sudah memiliki KIA itu nanti ada beberapa di salah satunya di toko buku Gramedia, ada di resto, ada di salah satu resto, ada di Tran, itu nanti akan mendapatkan diskon. Diskonnya bervariasi, ada yang menetapkan 10%, ada yang sampai 15%. Tapi kalau di Gramedia itu kalau nggak salah diskonnya sekitar 5% itu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu belanja di toko buku Merbabu atau di Gramedia itu dengan menunjukkan kartu identitas KIA, mereka akan mendapat diskon 5% sampai 10%. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak benefitnya. Bahkan kita bisa dapat diskon juga nih Pak di beberapa toko buku dan resto. Oke, jadi itu kan benefit setelah kita tuh memperoleh KIA. Untuk yang belum pernah buat KIA, mungkin boleh diberitahu Pak langkah-langkah bikin KIA-nya itu bagaimana? Kalau adik-adik belum memiliki KIA, itu sebenarnya cukup mudah. Bisa mendownload di Play Store Sideno. Itu nanti bisa membuat akun di Sideno. Terus setelah mendapat password itu bisa login untuk pengajuan KIA. Itu ada menu yang pengajuan KIA. Syarat-syaratnya mudah. Satu, bagi anak yang usia 1 tahun sampai 5 tahun itu tidak memerlukan foto. Kan tetapi kalau yang di atas 5 tahun itu satu syaratnya kartu keluarga, KTP orang tua,
akte anak yang bersangkutan, sama foto. Foto ukurannya bisa 34, bisa 33. Untuk backgroundnya bebas, bisa merah, bisa biru. Untuk yang anak di bawah 5 tahun itu tidak memerlukan foto. Itu perbedaan antara usia 0 sampai 5 tahun dengan 5 tahun sampai menjelang 17 tahun. Kalau yang 5 sampai menjelang 17 tahun itu ada persyaratan foto berwarna. Ya. Langkah-langkahnya cukup mudah ya Pak? Langkah-langkahnya cukup mudah, ya. Sangat mudah bahkan ya. Sangat mudah untuk dilakukan. Makanya salah satu kita sosialisasi di sekolah-sekolah itu, kita mengedukasi supaya siswa itu bisa belajar, bisa melakukan online sendiri. Ya, biar nanti seandainya misalkan ada orang tua kita yang dalam tanda petik gaptek teknologi, itu nanti putranya bisa mengajukan online, baik online itu berupa dokumen kependudukan yang lain maupun di KIA. Tidak harus di KIA. Jadi dokumen lain itu bisa melalui Sidinok, itu bisa permohonan KK, perubahan KK, atau update KK. Terus ada permohonan akte kelahiran, akte kematian, itu bisa lewat Sidinok. Salah satunya itu pembelajaran yang kita edukasi ke sekolah itu, biar anak-anak itu bisa berlatih bagaimana cara mengajukan dokumen kependudukan melalui online. Ya. Untuk Dukcapil sendiri itu mempunyai program khusus untuk anak muda atau tidak ya Pak? Kalau program khusus nggak ada sih. Cuma di tahun kemarin itu program khususnya di Dukcapil itu pada waktu anak-anak usia 17 tahun itu, begitu dia ulang tahun itu sama pemerintah kota dihadiahi dokumen berupa KTP. Jadi KTPL itu yang persis 17 tahun mereka KTP akan dicetak dan akan diantar ke rumah langsung sama atas inisiatif pemerintah Kota Semarang itu lewat, kalau nggak salah lewat jasa pengantaran. Itu gratis. Jadi KTP yang sudah jadi di usia 17 tahun, pemerintah kota menghadiahi anak-anak tersebut supaya memperoleh KTP tapi diantar sampai ke rumah. Tapi syaratnya mereka harus foto eKTP dulu. Nah, program dari Dukcapil juga di sekolah-sekolah menengah atas itu kita juga jemput bola untuk perekaman KTPL. Jadi yang anak-anak yang menuju 17 tahun itu di sekolah menengah atas itu nanti kita jemput bola di sana untuk dilakukan perekaman. Jadi pada waktu dia usianya pas 17 tahun, itu KTP bisa dicetak dan diantar. Yeah. Oke, setelah ngobrol-ngobrol tentang KIA, mungkin Bapak punya harapan nih. Jadi harapan untuk generasi muda sekarang terkait kesadaran administrasi kependudukan itu apa? Baiklah, saat ini memang masyarakat itu kalau tidak butuh, dia tidak akan mengurus dokumen kependudukan. Padahal, nyon sewu, update KK itu penting. Jadi saya sarankan apabila warga itu KK-nya yang masih lama, segera diupdate. Minimal berapa tahun sekali harus diupdate. Karena apa? Perubahan pendidikan yang dari semula belum sekolah, terus menjadi sekolah. Yang semula belum lulus SD menjadi lulus SD. Dan seterusnya. Itu saat ini belum terupdate. Jadi Kota Semarang itu KK lama begitu dicek, itu sebenarnya anak itu sudah pendidikannya SLTA, akan tetapi setelah kita cek ternyata belum sekolah atau baru sekolah lulus SD. Ya, di sini kan Kota Semarang jadi seolah-olah tingkat pendidikan kita agak rendah dengan adanya itu. Tapi dengan adanya update data, kita sarankan warga itu selalu update data. Ini mudah-mudahan tingkat pendidikan Kota Semarang akan meningkat. Padahal
terus terang kalau warga Kota Semarang pasti pendidikannya minimal SLTA lah, atau mungkin 9 tahun itu apa wajib belajar itu kan. Tapi kenyataannya kakak-kakak yang dimiliki oleh penduduk Kota Semarang rata-rata belum diupdate. Nah, salah satunya itu pendidikan itu kan misalkan dia SMP, berarti nanti lulus SD. Terus pekerjaannya kan jadi pelajar. Yang semula pekerjaan belum bekerja, menjadi pelajar. Gitu. Mungkin sekian gitu aja dari kami ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan KIA itu sangat penting ya. Dan sesuai penjelasan Bapaknya, KIA ini memang penting banget dan wajib dibuat oleh kita karena emang banyak benefitnya yang didapatkan. Oke. Jadi, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.